Welcome back. We are joined again by Selamat datang kembali. Kali ini kita kembali bersama Komodor Angkatan Laut Kerajaan, Stephen Jeremy, yang pernah memimpin 4 kapal perang di Skuadron Perusak ke-5 dan di Armada Udara Angkatan Laut Inggris. Ia bertugas dalam Perang Falklands serta di Laut Adriatik selama kampanye Bosnia dan Kosovo. Ia kemudian pensiun pada tahun 2007 sebagai Direktur Strategi di Kedutaan Besar Inggris di Afghanistan. Ia kediotalis buku berjudul Strategy for Action, Using Force Wisely in the 21st Century. Sertikan untuk menyertakan tautan ke buku dan artikel yang di deskripsi. Itu Chef twist step backward dan perencanaan kebijakan dan pengembangan strategi. Policy planning, development of strategy. So I am very glad you're here today because Saya sangat senang Anda ada di sini hari ini karena saya ingin menanyakan sesuatu yang sedang menjadi perhatian banyak orang. Strategi keamanan nasional baru Amerika Serikat ini. Tampaknya ini merupakan pembalikan total dari strategi pasca Perang Dingin yang menekankan dominasi global melalui kerjasama dengan Eropa. Tentu saja, hal ini ditafsirkan dengan sangat negatif oleh pihak Eropa untuk mengatakan yang paling ringan. Tampaknya ada kemarahan di Eropa dan mereka setuju bereaksi atau lokal perlawanan. Saya ingin tahu apakah hal dapat saya dalam serap ini indindap tentang kritik TDC dengan perspektif rumah ini dan hal ini bro. The European perspective, how this affects Europe. Yeah, I thought this would be a really good opportunity. Ya, saya pikir ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik. Jadi terima kasih untuk itu, Glenn. Anda adalah seorang spesialis hubungan internasional. Saya beruntung Angkatan Laut mengirimku selama setahun di Cambridge, di mana saya menempuh studi MPhil dalam hubungan internasional. Tapi saya yakin kemampuan membaca saya tidak sebanding dengan Anda. Of reading, I'm sure. But what You only comment. Hai memlisin til brengdang bewords American en ikuti kebijakan itu. You, di sini it's king. Yeah, so I was. Ya, jadi saya berada di Kementerian Pertahanan, Glenn, tepat ketika peristiwa Smith and Celeste terjadi. Saya saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Departemen. Hal pertama yang kami lakukan setelah itu adalah menulis ulang kebijakan pertahanan Inggris. Dan itu berarti melakukan dua hal utama. Menulis ulang struktur keseluruhan kebijakan, serta menulis ulang apa yang kami sebut sebagai asumsi perencanaan pertahanan, yaitu tentang bagaimana cara merestrukturisasi angkatan bersenjata. Saya pikir akan menarik untuk berdiskusi sedikit tentang bagaimana restrukturisasi itu bisa dilakukan. Saya juga cukup beruntung bisa pergi ke tempat-tempat seperti Afghanistan dan benar-benar melihat kebijakan itu diterapkan. Jadi, yang saya dapatkan mungkin adalah wawasan yang agak tidak biasa tentang bagaimana kebijakan dibuat. Saat saya melihat dokumen itu, saya pikir dokumen tersebut jauh lebih penting daripada yang disadari oleh sebagian besar komentator Eropa, karena sebagian besar waktu mereka hanya merasa marah. Yang tidak mereka lakukan adalah melihat nuansa yang lebih menarik dalam dokumen itu. Jika saya harus menebak siapa arsitek utamanya, saya akan mengatakan bahwa di pihak Eropa dan dunia lainnya mungkin Vance dan Gabbard, sedangkan di pihak Amerika kemungkinan Rubio dan Hegseth dengan Trump yang menyetujuinya. Karena saya melihat apa yang saya sebut sebagai pendekatan neokonservatif yang lebih konvensional di kawasan Amerika, dan pendekatan yang lebih realistis menurut saya di bagian dunia lainnya, terutama di Eropa. Namun saya juga ingin membedakan antara kebijakan, strategi, dan perencanaan. Sekarang dokumen itu menyebutkan bahwa strategi adalah sebuah rencana. Itu tidak benar. Kalau begitu, strategi hanya akan menjadi rencana. Perbedaannya seperti yang saya tulis, adalah bahwa kebijakan memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang ingin dilakukan suatu negara, dan sejauh mana negara itu bersedia berinvestasi. Strategi kemudian mengambil kebijakan tersebut dan berusaha mengubahnya menjadi tindakan. Hal itu dilakukan dengan menjawab pertanyaan bagaimana. Jadi bagaimana kita akan berinvestasi dan melaksanakan kebijakan ini? Lalu, perencanaan mengubah strategi menjadi tindakan. Begitulah cara saya memikirkannya, dan begitulah cara saya akan membahas ketiga hal ini.
Namun, saya pikir hal pertama adalah konteks strategis yang telah ditetapkan. Karena orang Eropa selama ini melihat secara sempit pada bagian mereka sendiri dan tidak melihat secara lebih luas pada konteks keseluruhan yang dibahas dalam dokumen tersebut. Menurut saya, dokumen itu mengakui bahwa kita telah berpindah dari dunia unipolar bukan menuju dunia multipolar, melainkan menuju dunia tripolar. Dan saya pikir dunia tripolar itu seperti segitiga sama kaki, dengan Amerika Serikat di satu sisi dan Tiongkok serta Rusia yang jauh lebih selaras di sisi lainnya. Dan saya pikir hal lain yang secara tersirat diakui adalah bahwa sebagai akibat dari deindustrialisasi Amerika, mereka sekarang jauh kurang kuat secara militer dibandingkan dulu. Saya yakin ini adalah Pentagon yang mulai menyampaikan hal itu kembali kepada publik dan mengatakan, lihat, kami tidak bisa memproduksi sebanyak mungkin peluru kaliber STAT-5 mm seperti yang kami inginkan. Kami mungkin juga bisa melancarkan kampanye panjang di Pasifik Barat melawan Tiongkok. Jadi saya pikir ada unsur realisme di situ. Namun saya juga berpikir ada satu poin berguna lainnya dalam konteks strategis, yaitu meskipun mereka tidak secara eksplisit menyebutkan urutan prioritas fokus regional, saya rasa urutannya memang ada. Jadi nomor satu adalah Amerika Serikat. Dan siapa yang bisa terkejut dengan hal itu? Namun yang kedua adalah benua Amerika. Dan di sanalah Amerika melihat kepentingan nasionalnya yang vital. Yang ketiga adalah Eropa, meskipun saya pikir akan layak bagi kita untuk membahasnya lebih detail. Yang keempat adalah Timur Tengah. Saya terkejut mereka berada dalam urutan itu, tapi saya memahaminya. Yang kelima adalah Afrika. Namun saya pikir yang benar-benar kita lihat di sini adalah seperangkat prioritas yang sangat berbeda dari pihak Amerika. Dan salah satu prinsip yang menonjol bagi saya adalah bahwa non-intervensi menjadi pendekatan umum. Anda tentu lebih tahu daripada saya bahwa Amerika semacam berayun antara intervensi dan isolasionisme. Dan saya pikir apa yang kita lihat di sini adalah sebuah pergeseran di Amerika. Bukan langsung menuju isolasionisme, tetapi menuju jenis intervensi yang jauh lebih bernuansa. Sebuah intervensi di mana mereka merasa memiliki peluang untuk berhasil, atau di mana mereka menganggapnya mungkin akan berdampak pada kepentingan keamanan nasional mereka yang vital. Dan hal itu tampaknya tidak mencakup Eropa atau perang Rusia-Ukraina. Jadi saya pikir konteksnya sangat penting. Kecuali Anda memahami bahwa ini adalah orang-orang Amerika yang menetapkan kepentingan nasional vital mereka, Anda mungkin akan melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang Eropa yang sebenarnya bekerja 190% berlawanan dengan kepentingan nasional Amerika tanpa menyadarinya. Jadi itu berarti menjadi sekutu yang baik. Tapi haruskah saya berhenti di situ dan membiarkan Anda menanggapi? Saya rasa kesalahan yang dilakukan oleh orang Eropa mungkin sama dengan yang mereka lakukan terhadap pemerintahan Trump pertama. Mereka hanya berkata, ya dia orang yang aneh. Mari kita tunggu saja sampai masa jabatannya habis, lalu kita akan kembali ke keadaan normal. Yang ternyata kemudian adalah Biden. Tapi saya pikir Trump mewakili perubahan yang jauh lebih luas dan mendasar di Amerika Serikat. Lagi pula, kita selalu cenderung menilai niat daripada kemampuan, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh AS. Menurut saya, kemampuanlah yang menentukan niatnya. Jadi seperti yang Anda katakan, hal yang benar-benar mendefinisikan Amerika Serikat setelah Perang Dingin adalah perdamaian hegemonik yang tertanam dalam strategi keamanan sebelumnya, seperti pada tahun 2002, ketika dinyatakan bahwa keamanan AS bergantung pada pelestarian status hegemoniknya. Artinya, jika kamu bisa mendominasi dunia, maka tidak akan ada persaingan kekuatan besar. Dan hal ini pada dasarnya akan menjaga stabilitas dalam sistem internasional. Sekarang, apapun pendapatmu tentang hal ini, baik kamu mendukungnya atau menentangnya, intinya adalah bahwa era itu sudah berakhir. Ada distribusi kekuasaan yang baru,
Dan kamu tidak bisa terus berpura-pura bahwa hal itu tidak terjadi. Dan menurut saya, ini mengubah segalanya. Karena di masa lalu, jika kamu seorang liberal McGurd, ikemauhaut isn't hardcore, selama kita mendomisi, kita harus sifat hak asasi musbur dan main desnes. Mamendok hal dinto. Advanced democracy, they were for it, and of course then you had the neocons, which just Dan tentu saja, kemudian ada kaum neokonservatif yang lebih berorientasi pada dominasi. Mereka memahaminya. Jadi, ini seperti sebuah persekutuan yang hampir tidak suci yang berkata, ya, mari kita lakukan. Dan seperti yang kamu tahu, ada argumen yang bisa dibuat untuk mendukung maupun menentangnya. Tapi menurut saya, akibatnya bagi Amerika Serikat seiring waktu dapat diprediksi. Negara itu akan kelelahan secara ekonomi, militer, dan politik. Dan tentu saja, hal itu juga akan mendorong munculnya keseimbangan kolektif. Jadi saya pikir sekarang, semakin banyak orang di Amerika Serikat melihat hegemoni sebagai beban, sesuatu yang menguras Republik AS dan membuat mereka tidak mampu bersaing dengan Tiongkok. And so it's unsustainable. And if you look at, Jadi, ini tidak berkelanjutan. Jika Anda melihat posisi mereka sekarang dibandingkan dengan tahun 90-an, dengan utang sebesar 3,8 triliun dolar, dan semua masalah yang menumpuk, itu tidak bisa dipertahankan. Jadi ada alasan yang sangat rasional mengapa mereka ingin mengubah arah. Sekarang tentu saja, Trump tidak akan menentukan arah Amerika untuk beberapa dekade ke depan. Tetapi dia adalah sosok transisi. Saya pikir orang Eropa menipu diri sendiri dengan menganggap ini hanya pilihan kebijakan, ideologi aneh, radikal MAGA, atau semacamnya. Saya pikir itu kesalahan. Tapi tentu saja, Anda di sana sedang merencanakan kebijakan bersama rekan-rekan Eropa Anda, membuat kesalahan-kesalahan ini. Making these mistakes. I think Ya, saya rasa fokus mereka sudah sangat melenceng, atau setidaknya sejauh yang bisa saya lihat dari media arus utama Eropa dan para pembentuk opini utama. Mereka membuat sejumlah kesalahan, tetapi mungkin yang paling penting adalah tidak berada dalam posisi atau bahkan tidak berusaha untuk menganalisis keseimbangan kekuasaan. Saya menulis sebuah artikel tentang hal ini. Saya kira artikel itu diterbitkan di The New European atau sesuatu yang serupa. Nanti saya beritahu bagi yang ingin membacanya. Dalam artikel itu, saya mengatakan bahwa keseimbangan kekuasaan sangat berpihak pada Rusia. Namun inti dari artikel tersebut adalah fokusnya secara eksplisit pada faktor-faktor utama yang menentukan keseimbangan kekuasaan itu. Dalam tulisannya, saya membahas dua hal. Energi dan industri, di mana kedua itu bersama-sama yang masalah sendiri. Hal ini secara eksplisit kembali petelantan yang maut sebelum dimopol tenahan dui. Ketika ia mengatakan, saya mungkin tidak mengutipnya dengan tepat, bahwa siapapun yang pernah melihat ladang minyak Texas dan pabrik-pabrik di Ohio akan tahu bahwa kami tidak akan pernah bisa memenangkan perang jangka panjang melawan Amerika. Artikel itu berfokus pada Rusia-Ukraina. Tetapi saya pikir hal yang sama juga berlaku ketika kita membicarakan keseimbangan kekuatan Amerika dengan Tiongkok dan Rusia. Dan saya pikir, ketika Anda melihatnya dari sudut pandang itu, Anda mulai menyadari bahwa Amerika tidak lagi berada dalam posisi untuk mendominasi. Saya rasa faktor-faktor utamanya, seperti yang Anda katakan, adalah bahwa mereka telah menghabiskan sejumlah besar uang, seperti halnya negara-negara barat lainnya, untuk intervensi di Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, dan sekarang perang Rusia-Ukraina, dengan manfaat yang tampak sangat sedikit. Namun ada hal lain yang juga terjadi, yaitu deindustrialisasi. Saya mengaitkannya dengan mazhab Chicago, dengan merogas ke sirkup Cipersor. The decking tower distorted lepros industri borisonal dan industri kan higri tayong kopning yang boras timur. Dan akibat dari hal itu, sekarang kita berada dalam posisi setelah 20 tahun deindustrialisasi,
yang berarti bahwa Amerika kini berada pada titik di mana, bahkan jika ingin mengambil peran hegemonik, ia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Uang tentu saja berkaitan dengan hal itu. Namun saya pikir ini bukan hanya soal uang, tetapi juga fakta bahwa Amerika kini telah mengalami deindustrialisasi, meskipun tidak sepenuhnya. Amerika masih jauh lebih terindustrialisasi dibandingkan beberapa wilayah lain. Namun kita tahu bahwa Rusia dalam perang ini telah melampaui tingkat industrialisasi seluruh Eropa dan Amerika jika digabungkan dan masih terus melakukannya. Jadi saya pikir ada pengakuan tersirat dalam dokumen tersebut bahwa hegemoni tidak lagi mungkin, bahkan jika mereka menginginkannya. Saya sendiri juga berpikir bahwa itu bukan ide yang baik. Jadi the Sid Bright, why them? Kia begini benar-benar dunia tigup. As regards the Europeans, Mengenai orang Eropa, saya sama sekali tidak melihat tanda-tanda bahwa mereka sudah memahami hal ini. Dan sulit untuk mengerti alasannya, selain karena mereka tampaknya benar-benar terbuai oleh narasi politik mereka sendiri. Saya sudah mengatakan berbulan-bulan yang lalu, saya kira sekitar 1,5 tahun lalu, dalam sebuah podcast bersama Danny Davis, bahwa operasi Eropa dan NATO dalam perang Rusia-Ukraina digerakkan oleh narasi politik, sementara pihak Rusia digerakkan oleh strategi militer. Dan tidak mengherankan, strategi militerlah yang akhirnya unggul. Itu adalah strategi militer yang solid, yang sangat saya hormati, karena strategi itu berhasil. Namun sayangnya, kita tampaknya melihat apa yang paling tepat saya sebut sebagai pola pikir seperti kultus di kalangan elit Eropa. Dan bukan hanya para politisi. Saya telah melihatnya pada perwira militer, saya telah melihatnya pada perwira intelijen, dan seolah-olah mereka telah terperangkap oleh kultus itu. Masalah dengan kultus, atau dengan cara berpikir seperti kultus, adalah ketika sesuatu terjadi yang bertentangan dengan narasi, Anda berusaha merasionalisasikannya dengan cara yang membuat narasi itu tetap masuk akal, alih-alih melihatnya sebagai kesempatan untuk berkata, mungkin kita salah. Dan saya belum melihat Nosendad Eropa berpikir mereka telah salah. Saya pikir Schopenhauer yang mengatakan kebenaran memiliki 3 tahap. Pertama, ditertawakan, kedua ditentang dengan keras, dan ketiga juga sebagai sesuatu yang sudah jelas. Dan saya pikir Amerika sekarang secara diam-diam menerima kebenaran tentang perang Rusia-Ukraina sebagai sesuatu yang sudah jelas. Sementara orang Eropa atau para pemimpin Eropa masih dengan keras menentangnya, meskipun sudah jelas dan telah lama jelas bagi orang-orang seperti kamu dan saya, Sir John Mearsheimer, Scott Ritter, Doug McGregor, dan Daniel Davis, bahwa ini adalah perang yang sudah kalah 2 tahun lalu dan sekarang bahkan lebih kalah lagi. Jadi saya tidak berpikir orang Eropa sudah memahami hal ini. Ketika mereka akhirnya menyadarinya, mereka akan menghadapi situasi yang sangat tidak menyenangkan. Entah mengakui kesalahan dan berkata, kami salah dan kami perlu mencari cara untuk melangkah maju sebagai orang Eropa, atau mencoba menggandakan taruhan dan berharap yang sejauh ini itulah yang mereka lakukan. Yeah, this is a problem with ideology, I think, as well. Ya, menurut saya ini juga merupakan masalah dengan ideologi, karena ideologi memiliki beberapa tujuan positif. Ideologi menciptakan keseragaman di sekitar beberapa kebenaran bersama, gagasan yang kita semua anut. Namun, masalah dengan ideologi adalah ketika kenyataan di lapangan berubah, seringkali ada lebih sedikit fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru. Dan ini disayangkan bagi kita, karena keterbukaan telah menjadi salah satu kekuatan peradaban Barat. Artinya, kita terbuka, mengenali situasi sebenarnya, mampu melihat kesalahan, memperbaikinya, dan menyesuaikan diri dari posisi lama yang lebih lemah. Tapi rasanya kita benar-benar telah mengurung diri dalam hal ini. Seperti yang kamu katakan, begitu ada bukti yang muncul dan bertentangan dengan hal ini, asumsi utamanya adalah bahwa itu merupakan serangan,
bukan hanya terhadap negara kita, bukan hanya terhadap narasi, tetapi terhadap loyalitas kita dan siapa diri kita, bagaimana kita memandang diri sendiri di dunia. Terutama bagi Uni Eropa, mereka melihat diri mereka memiliki fungsi ilahi untuk beralih dari dunia kacau di masa lalu menuju tatanan demokrasi liberal yang baru. Maksud saya, begitulah mereka mendefinisikan kebijakan luar negeri mereka. Kami akan mengubah dunia, menjadikannya lebih demokratis liberal, pada dasarnya menciptakan kembali dunia sesuai citra kami sendiri. Jadi bagi mereka, mengubah arah sangatlah sulit, karena mereka harus mengubah identitas mereka, dasar dari kebijakan bersama mereka, dan seluruh kumpulan kebenaran yang mereka bagi. Iting tamin natso. Ahamin fapermisamde kraspraya. Isaya. Yes. I think what they might have missed is that Saya rasa hal yang mungkin mereka lewatkan adalah bahwa sekarang mereka sedang berperang di dua front, Glenn. Mereka berperang, ya mereka dan NATO dalam perang NATO-Ukraina, tetapi mereka juga sekarang berperang dengan Amerika. Karena secara eksplisit, dan ini bukan tentang negara-negara Eropa, melainkan tentang Uni Eropa dan organisasi transnasional lainnya, Amerika secara langsung menentang organisasi-organisasi tersebut dalam dokumen ini. Jadi, hierbij emigratie stemmer in december merk everjuut voort, stijstimator membreiding Europa, te lethect in different watch don hiel. En zuid we nou dat je spiezen kimmer uit die big oorthang te Europa. quite well with quite a lot of the European population. A lot of it won't, but I would imagine a significant portion of the Sebagian besar mungkin tidak, tetapi saya membayangkan sebagian besar penduduk Eropa akan berpikir demikian. I came out of Maksud saya, ketika Inggris keluar dari Eropa, saya memilih Brexit dan saya melakukannya karena alasan struktural. Karena saya melihat bahwa hal itu kemungkinan besar tidak akan berkelanjutan dalam jangka menengah hingga panjang. Saya berpikir bahwa tidak mungkin memiliki negara adidaya Eropa tanpa kendali penuh atas kebijakan fiskal dan moneter. Dan iwaj stroala saltu organisasi sampai vertis sendiri. Tel kedua yang ada riskan alhala beda bayang Euro mungkin besar itu berkelanjutan. was also likely to be unsustainable. And if you look at the euro now, what are called the target Dan jika Anda melihat euro saat ini, apa yang disebut ketidakseimbangan target 2 antara negara-negara utara, negara-negara yang lebih makmur, dan negara-negara selatan, sejauh yang saya lihat utang di sana tidak dapat diperbaiki. Bagi saya tampaknya begitu Asia berada di bawah tekanan, dan Jerman mulai kekurangan uang, Jerman sebagai bankir utama, maka orang Jerman akan mulai berpikir bahwa tidak sepadan bagi mereka untuk terus berada di dalam Uni Eropa. Dan kemudian cukup banyak negara lain akan melihat bahwa jika tidak ada nilai dalam hal investasi dari negara-negara utara yang akan mulai menarik diri, mereka juga akan mulai mempertanyakan kegunaan Uni Eropa. start to question the utility of the European Union. So I think the European Union is in deep trouble now. Jadi saya pikir Uni Eropa sedang menghadapi masalah besar sekarang, dan saya tidak melihat jalan keluarnya. Banyak di antaranya sejujurnya disebabkan oleh diri mereka sendiri. Maksud saya, kebijakan mereka dalam perang Rusia-Ukraina justru memperburuk keadaan, karena mereka mendorong sanksi energi yang, sebagai seseorang yang bekerja di industri energi, sejak awal sudah tampak akan menjadi sanksi bumerang. Sanksi itu jauh lebih merugikan Eropa daripada Rusia. Namun, semua orang tampaknya masih menunggu untuk melihat apakah Rusia pada akhirnya akan runtuh. Jadi kita sampai pada putaran sanksi yang ke-19. Menurut saya, cepat atau lambat, Jerman akan mulai mempertanyakan seberapa lama mereka ingin terus membayar untuk Uni Eropa, dan begitu pula negara-negara pembayar bersih seperti Belanda dan sebagainya. Dan pada tahap itu, kegunaannya akan mulai dipertanyakan. Saya pikir ada juga pertanyaan terbuka tentang NATO, tetapi mungkin kita bisa kembali ke hal itu sebentar lagi. Menurut saya, sudah saatnya Uni Eropa benar-benar mulai berpikir. Kita sedang berperang dalam konflik yang oleh Rusia dianggap sebagai perang eksistensial, padahal kita tahu tidak demikian. Di satu sisi kita berhadapan dengan Rusia, tetapi kita juga kini memiliki lawan politik di seberang Atlantik. Dan meskipun kaum neokonservatif dan kelompok
Make America Great Again. Dua bagian berbeda dari spektrum politik Amerika mungkin tidak sepakat tentang apa yang harus dilakukan terkait perang Rusia-Ukraina. Saya curiga mereka sepenuhnya sependapat tentang Uni Eropa. Uni Eropa kini menjadi sasaran Amerika, dan hubungannya dengan Rusia pun tidak berada dalam kondisi terbaik. Not in the greatest of shape of relationships with Russia either. Yeah, I think that's why this Ya, framing saya pikir of, itulah mengapa cara mereka membingkai pandangan terhadap Uni Eropa menjadi penting. Karena mereka menggunakan frasa penghapusan peradaban, yang menyiratkan bahwa peradaban Eropa sedang menghancurkan dirinya sendiri. Mereka menyoroti aspek ekonomi, demografi, dan ketidakmampuan untuk mereproduksi budaya. Jadi mereka membahas seluruh daftar, kurang lebih, dari semua indikator peradaban yang sekarat, dan menimpakan hal itu pada Uni Eropa. Sekarang, ini cukup signifikan, karena hal itu bukan sekadar pengakuan bahwa Uni Eropa mungkin menjadi pesaing atau memiliki kebijakan yang tidak menguntungkan, melainkan upaya untuk membangun argumen demi menyelamatkan peradaban Eropa, yang, menurut pandangan mereka, berarti menyingkirkan Uni Eropa. Dan seperti yang kamu katakan, Uni Eropa berada dalam bidikan Amerika Serikat, dan mereka telah membangun semacam argumen moral untuk itu. Subtip asatin with Chief Tantaroper, dengan thin strength. by getting rid of this institution. Now, I'm very happy to move on. Sekarang, saya sangat senang beralih ke topik NATO, seperti yang Anda sarankan, karena salah satu cendekiawan yang sangat saya sukai adalah David Mitrani, seorang warga Inggris yang menulis tentang Uni Eropa pada tahun 1960-an. Alasan saya sering mengutipnya adalah karena ia selalu membedakan antara fungsionalisme dan federalisme. Ia menegaskan bahwa ada dua jalur menuju integrasi. Ia mengatakan bahwa jika kita berbicara tentang fungsionalisme, kita melihat di mana integrasi masuk akal dalam hal keamanan, tata kelola, atau ekonomi, dan dimanapun hal itu masuk akal, disitulah integrasi dilakukan. Dengan kata lain, fungsi dari integrasi seharusnya menentukan bentuk apa yang akan diambil pada akhirnya. Namun ia juga mengatakan bahwa hal yang berbahaya di benua Eropa, di antara rekan-rekan sejawatnya di daratan, adalah bahwa banyak dari mereka, terutama orang Jerman, menganut model federalis. Mereka sedang memutuskan bentuknya. Federalist model that they already decided on a form we're going to centralize into United States of Europe. Kita akan melakukan sentralisasi menjadi Amerika Serikat Eropa. Dan untuk melakukannya, kita akan memindahkan kewenangan dan memusatkan kekuasaan dimanapun kita bisa. Dengan kata lain, bentuknya sudah ditentukan, dan fungsi-fungsinya akan mengikuti kemudian. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa kita tidak akan menjadi Amerika Serikat Eropa. Kita justru akan terlihat lebih seperti Uni Soviet ketika semua ini berakhir. Akan menjadi kurang kompetitif secara ekonomi, demokrasinya lebih buruk, keamanannya juga lebih buruk. Dan kamu tahu, saya menyukainya, bukan karena itu hal-hal yang diharapkan, tetapi karena itu cukup akurat dalam memahami apa yang terjadi sekarang, 60 tahun kemudian. Namun, alasan saya ingin mengaitkannya dengan NATO adalah karena rasanya ini juga merupakan jenis masalah yang sama bagi NATO. Maksud saya, ketika organisasi itu dibentuk, tujuannya jelas, bagaimana cara menahan Uni Soviet. Itu bentuk idealnya, luar biasa, dan berhasil pada masanya. Namun setelah Perang Dingin berakhir, kita menjadi terobsesi untuk mempertahankan bentuk itu. Amerika Serikat akan tetap berada di benua kita selamanya. Jadi kita secara terbuka bagaimana cara mempertahankan bentuk itu. Nah, kita harus mulai melakukan ekspansi atau pergi keluar wilayah. Semua hal itu menjadi alasan baru untuk tetap ada. Kita membutuhkan bentuknya, jadi kita mencari fungsi lain yang memungkinkan kita mempertahankannya. Dan kemudian tentu saja, keadaan mulai memburuk dengan sangat cepat menurut saya. Tapi tidak. Saya ingin mendengar pendapatmu tentang apa yang akan dilakukan strategi keamanan ini terhadap NATO. Karena sejauh ini tidak terlihat bagus. Ya, kalau kamu memang menyukai NATO. Dan saya sangat setuju. Maksud saya pernah bertugas bersama formasi NATO. Saya rasa saya mungkin sudah pernah menyebutkan sebelumnya bahwa ketika saya berada di Standing NATO Force Mediterranean, kami dulu sering bercanda bahwa NATO itu singkatan dari Nobility to Organize. Salah satu masalah dengan NATO adalah bahwa aliansi ini tidak sehebat yang sering diklaim orang. Dan itu jelas.
Tapi saya rasa Anda benar sekali. Saya suka beberapa bentuk dan fungsi itu. Karena menurut saya hal itu benar-benar penting. Hingga akhir Perang Dingin NATO berfungsi dengan baik dan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kami yang pernah bertugas dalamnya, bangga pernah bertugas di sana. Dan itu merupakan bentuk kekuatan. Namun secara umum, Amerika tidak hanya menyediakan tulang punggungnya dalam hal kekuatan militer, tetapi juga kerangka bagaimana komando dijalankan dan bagaimana semuanya disusun. Karena itu merupakan satu komando terpadu dengan dua wakil, Panglima Tertinggi Sekutu Eropa dan Panglima Tertinggi Sekutu Atlantik. Dan sistem itu berhasil. Saya masih ingat mengikuti latihan NATO di mana kami menyeberangi Atlantik dengan 4 gugus tempur kapal induk AS yang bergerak cepat. 1 atau 2 kapal induk Inggris berada di depan mereka untuk menyapu kapal selam. Semuanya berakhir di Vestfjord, mungkin di bagian utara Norwegia, di mana mereka siap merespons serangan di Eropa Tengah. Tapi seperti yang kita tahu, Perang Dingin berakhir. Dan kemudian, seperti yang Anda katakan, orang mulai mencari fungsi lain bagi NATO, alih-alih menanyakan pertanyaan mendasar. Apakah kita membutuhkannya? Bahkan pada masa-masa awal itu, para pemikir strategis besar seperti George Kennan mulai mempertanyakan beberapa gagasan yang diajukan, terutama ekspansionisme NATO. Dan tentu saja perluasan NATO, seperti yang kini kita ketahui, dan banyak dari kita sudah mengetahuinya sebelumnya, merupakan kesalahan mendasar. Hal itu melakukan persis seperti yang diprediksi oleh Rusia, yang akhirnya menyebabkan perang di benua Eropa. Namun saya pikir, ketika Anda melihat NATO, Anda juga melihat hal-hal lain. Saya menulis sebuah makalah, saya senang meninggalkannya untuk Anda dan para penonton, tapi makalah itu ditulis untuk Responsible Statecraft. Dan saya menjelaskan bahwa NATO dalam kondisi saat ini lemah. Saya memberikan sedikit latar belakang sejarah. NATO sebagian bertanggung jawab di Kosovo, meskipun intervensi di Kosovo itu sangat bisa diperdebatkan menurut saya. Meskipun saya terlibat di dalamnya dan tidak menyadarinya saat itu, logika yang digunakan NATO untuk campur tangan di Kosovo persis sama, bahkan mungkin lebih buruk daripada logika yang digunakan Rusia untuk campur tangan di Donbas. Jadi kita tidak bisa bersikap ganda dalam. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Afghanistan. Saya berada di Afghanistan pada tahun 2007 bersama NATO. Tidak ada strategi, dan pada saat itu menjadi jelas bagi saya bahwa NATO tidak mampu membuat strategi. Saudaraku, saya bilang baru-baru ini, tapi sebenarnya sudah beberapa tahun lalu, masih bertugas di markas besar NATO, dan ia terkejut melihat betapa banyaknya perwira senior di sana. Terlalu gemuk mungkin cara terbaik untuk menggambarkannya. Dalam artikel itu, saya menjelaskan bahwa jika Eropa suatu saat berperang dengan Rusia, kita akan kalah. Kunci untuk benar-benar memenangkan perang melawan Rusia adalah tentara Amerika, yang saat ini selalu kecil, Mobret Twitter merubuju spor, jika semula. Selanjutnya, nalitus tetrabro teamwork tonostik. Next, you'd have to get an army across the Atlantic. That would mean that we would need substantial. Itu berarti kita akan membutuhkan kekuatan perang anti kapal selam dan ranjau yang cukup besar. Sekarang kekuatan itu hanya sekitar sepertiga dari ukuran semula pada akhir masa tersebut. Ketiga, ketika mereka sampai di sini, mereka dan seluruh infrastruktur energi kita menjadi rentan tanpa pertahanan terhadap rudal hipersonik Rusia. Bayangkan sebuah rudal hipersonik menghantam fasilitas gas alam cair di Milford Haven, Wales. Hasilnya, yang telah kami analisis pada tahun 2002, memang tidak tepat berskala nuklir, tetap akan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur Inggris. Hal yang sama berlaku untuk tempat-tempat seperti Rotterdam, dan saya tidak ingat yang mana di Spanyol. Ada satu lagi di sana. Bagaimana dengan para raksasa hidrokarbon? Lalu bagaimana kita berperang? Kita memiliki pasukan di barat yang akan berhadapan dengan tentara Rusia yang sudah memiliki pengalaman 3,5 tahun, sementara kita sama sekali tidak punya.
Menurut saya, kita akan hancur lebur kalau Anda ingin pendapat jujur saya. Dan terakhir, tapi sama sekali tidak kalah penting, NATO tidak bisa membuat strategi. Saya sudah menjelaskan bahwa mereka gagal melakukannya di Afghanistan, dan perang itu melawan sekelompok Taliban tidak Thor. Dan sekarang kutu lagi. Meskipun kita tahu dan Kromer Inggris, Thor dan Inggris, dan mungkin juga dari negara Stein di Ramstein yang menggandeng operasi. In Ramstein directing operations. So, it all tells me that NATO. Jadi menurut saya semua ini menunjukkan bahwa NATO sudah melewati masa berlakunya. Saya pikir cara terbaik untuk menanganinya adalah mulai memikirkan fungsinya, seperti yang Anda katakan, bukan bentuknya. Dan saya rasa diperlukan perubahan filosofis, perubahan dari apa yang kita sebut pencegahan. Pendekatan kita terhadap pencegahan adalah, mari kita cegah Rusia dengan berbaris sampai ke perbatasannya. Nah, itu bukan pencegahan, itu sebenarnya konfrontasi. Yang terus beralih gagasan-gagasan yang bersifat konfrontatif, yang tidak berhasil, menuju yang bersifat kooperatif. Which we know hasn't worked, one of cooperative security. So, I don't know what the right. Jadi saya tidak tahu mekanisme yang tepat. Tapi jika saya harus menentukan titik awal, saya akan menutup NATO besok, bahkan jika Amerika tidak melakukannya. Dan saya pikir kemungkinan besar mereka akan melakukannya. Saya akan melihat ke OSCE. Itu bukan organisasi yang sempurna, tapi petunjuknya ada pada namanya, kerjasama di Eropa. Dan saya memang menyukai ungkapan yang mungkin Anda kenal lebih baik daripada saya, ungkapan Gorbachev, rumah Eropa bersama. Si itu kinamanan yang kooperatif, Slaus lain, di seluruh datan dan raper, memiliki melabari dan Rusia, juga teror dan tayang memadabawo behadastin. Developing that common European home. Well, I think that's the Saya pikir itulah tantangan yang harus dihadapi Amerika Serikat. Selama masa perdamaian hegemonik, negara itu tidak perlu memperhitungkan kekhawatiran keamanan Rusia. Karena secara definisi, perdamaian hegemonik berarti begitu dominan, sehingga tidak penting apa yang dipikirkan Rusia. Namun, itulah yang membuat situasi sekarang menarik. Jika kita Ukraina juga. Orang-orang Eropa pada dasarnya mengatakan bahwa perdamaian yang langgeng bergantung pada kekuatan penangkal yang kuat. Sesuatu seperti pasukan berjumlah 800.000 yang didukung oleh negara-negara Eropa bersenjata lengkap. Dan mereka percaya hal ini akan memastikan Rusia tidak akan pernah lagi berani menyerang, bahwa tidak akan ada lagi operasi militer khusus. Sementara itu, pihak Rusia menegaskan bahwa mereka tidak pernah memiliki niat bermusuhan. Dan jika ditanya apakah akan ada operasi militer khusus lainnya, jawabannya adalah, hanya jika NATO terus memperdalam keterlibatannya di Ukraina, maka pasti akan ada operasi lain. Jadi, apa arti keamanan bagi orang Eropa? Bahwa pencegahan justru menjadi ancaman keamanan bagi Rusia, dan hal itulah yang dapat memicu perang. Inilah prinsip persaingan keamanan, di mana setiap pihak harus menemukan cara untuk mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Saya rasa kita, lagi-lagi di bawah perdamaian hegemonik, kita tidak pernah perlu mempertimbangkan keamanan pihak lain. Dan itulah sebabnya saya pikir seluruh cara berpikir strategis harus berubah. Namun mengenai masa depan NATO, alasan orang menganggap semuanya tentang Trump itu keliru. Karena bahkan Obama pada tahun 2016 adalah orang yang mengatakan bahwa kita harus beralih ke Asia. Mengapa? Karena pusat kekuatan baru sedang muncul. Kita memiliki kemampuan yang terbatas. Kita tidak bisa berada di mana-mana. Jadi hal itu menyiratkan bahwa kita juga harus sedikit menarik diri dari Eropa. Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Trump. Tetapi jika logika itu diteruskan, jika kita mengakui bahwa Tiongkok adalah kekuatan baru, maka mengapa kita harus memperluas NATO? Strategi keamanan nasional secara khusus menyatakan bahwa kita seharusnya tidak lagi memperluas NATO. Nah, jika Anda memperluas NATO, itu akan memperdalam komitmen AS di Eropa dan memperburuk ketegangan dengan Rusia. Langkah itu akan menarik lebih banyak sumber daya dan mendorong Rusia untuk berpihak secara permanen kepada Tiongkok. Padahal, Asia sebenarnya adalah tempat pesaing utama AS berada. Jadi semua ini tidak benar-benar masuk akal bagi kepentingan nasional AS.
Saya pikir itulah sebabnya pergeseran ini akan menjadi sesuatu yang bertahan lama. Wij die step that proces jammermert worden diktaing. Jadi, berusaha hawa Trump perdwap, hanya korendaya agrudita na menjintri temporkis at setafsan seperti kita. Saya bisa destajir personal the little. This, I think, is a miscalculation, though. Yeah, no, I agree. I strongly suspect. Ya, tidak fast road. Saya istadriga tahu pasti tapi sangat suram bahwa sentuh pihak NATO dan apa yang lawas. Sebab dari dokumenita fans solid cerita menulis umame. Bagian lain ports the managed rebuild small. Dia adalah salah satu dari sedikit, mungkin satu-satunya politikus senior Amerika yang benar-benar berargumen untuk pendekatan yang jauh lebih bernuansa terhadap Rusia dan menyarankan bahwa mungkin ada masalah dengan perang tersebut. Sesekali dia memberikan pidato di ruang sidang yang hampir tidak ada yang menghadiri. Tetapi ketika Anda mendengarkannya, pidato-pidato itu menunjukkan pemahaman yang sangat bernuansa tentang apa yang sedang terjadi, jauh lebih baik dari para neokonservatif. Saya pikir masih ada perdebatan, tentu saja, di Amerika. Dan saya yakin ada neokon dan neolib yang berkata, ya, kita hanya perlu sedikit lebih keras dan tegas terhadap Rusia dan menekan mereka lebih kuat. Saya pikir seiring waktu, semakin banyak orang akan mulai melihat, seperti halnya kegagalan di Vietnam, bahwa sebenarnya mereka tidak bisa melakukannya, bahkan jika mereka mau. Jadi yang saya harapkan adalah, seiring berjalannya waktu, kita akan melihat semakin banyak kesepakatan di Amerika, seiring kekalahan itu berlangsung. Dan saya juga berpikir, saya membayangkan, bahwa orang Amerika akan mulai mengatakan bahwa penyebab utama dari semua ini, hal-hal yang menghalangi kita untuk mengakhiri perang ini, dan membangun kembali hubungan dengan Rusia adalah orang-orang Eropa, terutama E3, atau seperti yang disebut Hakim Napolitano, 3 tikus buta, yang sebenarnya bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan nasional vital Amerika. Itu cara berpikir yang sangat buruk menurut saya, jika seseorang berusaha mempertahankan Amerika dan NATO. Itu hal yang menyimpang. Namun sayangnya, saya pikir ini adalah contoh lain dari pola pikir seperti sekte. Saya rasa yang akan terjadi adalah ketika tahun depan mulai berjalan dan Rusia beralih dari apa yang saya sebut perang ofensif yang menguras tenaga menjadi fase ekspansi, mulai mengamankan wilayah yang mereka yakini akan menjamin keamanan mereka, apapun artinya itu. Maka saya menduga kita akan mulai melihat adanya pengakuan, sebuah konsensus yang semakin meningkat di kalangan lembaga politik Amerika, baik kiri maupun kanan. Terutama apa mereka ingin membayar lebih banyak lagi. Dan jika Rusia dan Eropa tidak mampu membayar, apa gunanya mencoba menjual senjata kepada kita jika mereka tahu kita tidak mampu membelinya, mengingat kita hanya akan menggunakannya sampai habis dan Rusia akan menghancurkannya. Jadi saya menduga bahwa kita sebenarnya akan mulai melihat perang ini belum mencapai kesimpulannya, karena saya pikir masih ada waktu sebelum itu terjadi. Tetapi bergerak ke tahap di mana hal ini mustahil untuk diabaikan. Dan ketika menjadi mustahil untuk diabaikan bahwa NATO telah kalah, Ukraina telah kalah, dan Eropa telah kalah, maka barulah saya mulai berharap akan ada mungkin suatu perubahan politik di Eropa. Sulit untuk mengatakan di mana hal itu mungkin terjadi. Tapi saya pikir yang akan menjadi jelas adalah bahwa Eropa perlu berpikir ulang, bahwa Amerika telah mengubah pandangannya tentang kepentingan keamanan nasionalnya yang vital. Eropa tidak lagi berada di posisi teratas dan mungkin malah di urutan ketiga jikapun masih masuk daftar. Kontribusi Amerika terhadap keamanan Eropa tidak akan mencakup jaminan keamanan, tidak akan mencakup pasal 3 atau pasal 5. Jadi sebenarnya, kita mulai berbicara bukan tentang NATO. Tembesar emang NATO minus bekerja di organisasi tawat. Dan saya hanya intara bernong akan mendorong muncul jasa refleksi strategis dan strategis yang bergerak. Jadi semoga kita setidaknya bisa mulai mengadakan perdebatan tentang hal ini di Eropa,
Dan semoga Eropa tidak mencoba membungkam orang seperti yang mereka lakukan terhadap, kamu tahu, Jack Bode yang merupakan teman baik kita berdua, dan yang telah dibungkam hanya karena, sejauh yang saya lihat, dia sebenarnya mengatakan kebenaran. Dan kebenaran itu sangat didukung oleh referensi. Namun karena hal itu bertentangan dengan ideologi dan narasi yang ada, dia telah dibungkam. Dalam satu sisi, mereka justru menunjukkan bahwa orang Amerika benar ketika mengatakan bahwa demokrasi dan kebebasan berbicara sedang ditekan di Eropa. Karena orang Eropa sendiri telah melakukannya dengan membungkam suara Jack Bode. Tapi mari kita berharap. Saya tidak begitu tahu seperti apa hasilnya nanti. Tapi saya pikir situasi politik akan cukup kacau selama setahun ke depan. Dan mungkin 2 tahun. Lagi pula, dia adalah seorang kolonel di Angkatan Darat Swiss yang bekerja untuk NATO. Dan saya pikir dia akan tercatat dalam buku sejarah bukan hanya karena berada di sisi yang benar dari sejarah, tetapi juga karena menunjukkan bahwa Uni Eropa telah membuat kesalahan besar. Tentu saja ini adalah gejala dari masalah yang lebih luas. Namun, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Menurut Anda, kemana arah kemungkinan konflik antara Uni Eropa dan AS? Karena Anda memang menyebut 3 tikus buta, Inggris, Prancis, dan Jerman, yang kini bertindak secara langsung bertentangan dengan kepentingan nasional AS. Tapi sekarang kita juga melihat, dalam strategi keamanan nasional AS, bahwa di situ dibahas tentang menumbuhkan oposisi di Eropa, yang sebenarnya mirip dengan apa yang telah dilakukan Amerika di berbagai belahan dunia, semacam perubahan rezim. Namun, ada juga laporan AS yang bocor, yang menyebut bahwa AS membayangkan sekutu MAGA yang berbeda, yaitu Austria, Hongaria, Italia, dan Polandia, yang seharusnya ditarik keluar dari Uni Eropa. Jadi seolah-olah sudah ada semacam rencana pertempuran untuk menyelamatkan peradaban Eropa, jika boleh dikatakan begitu, dengan cara memecah Uni Eropa. Jadi kita sudah mulai melihat bukan hanya retorika, tetapi juga niat dan tindakan yang saling berhadapan. Menurutmu, ya, bukan konflik bersenjata, tapi kemana arah konflik AS-UE akan berjalan? Karena kamu tahu, aku selalu teringat saat Inggris keluar dari Uni Eropa. Ada ungkapan yang sering mereka pakai, lebih baik kita menjadi tetangga yang baik daripada terjebak dalam pernikahan yang buruk. Mari kita beri jarak sedikit, karena AS dan UE juga punya kepentingan yang saling tumpang tindih. Kerjasama mereka akan baik, tapi menurutku, kita harus mendefinisikan ulang hubungan itu, menemukan bentuk baru. Karena kalau kita mempertahankan bentuk yang sama, justru itu yang akan menimbulkan banyak konflik. Tapi sekali lagi, akhir-akhir ini, aku hampir tidak punya alasan untuk optimis tentang kemauan untuk mengembangkan gagasan-gagasan ini dan mendefinisikan ulang hubungan antara AS dan UE. Jadi, untuk memperpendek pertanyaanku, kemana arah konflik AS-UE menurutmu? That's a really good question. I think Itu pertanyaan yang sangat baik, Bas. Saya pikir jika saya berada di Amerika, cara saya memikirkan hal ini, jika saya ingin memahaminya dengan benar, adalah saya ragu kita akan lihat agen CIA bertindak melawan Uni Eropa, meskipun hal itu tidak mustahil. Itu tidak mustahil jika merasa Uni Eropa bertindak melawan kepentingan nasional mereka. Menurut saya, yang lebih mungkin dan jauh lebih praktis adalah bahwa Amerika akan memberikan dukungan kepada orang-orang yang mereka yakini siap bertindak demi kepentingan nasional vital Amerika, dan memastikan tidak ada dukungan sama sekali bagi siapapun yang tidak demikian. Namun, saya juga berharap ada cara berpikir lain di Uni Eropa, di mana orang mulai bertanya, apakah kita benar-benar ingin bertindak melawan kepentingan nasional vital Amerika? Dan lebih jauh lagi, apakah hal itu sesuai dengan kepentingan nasional kita sendiri? Itu sudah dah. Jawabannya tentu tidak, karena kami telah memiliki hubungan yang panjang dan kuat dengan Amerika Serikat yang sudah terjalin selama beberapa dekade, sepanjang sebagian besar abad lalu. Dan ya, kami memiliki banyak nilai yang sama. Jadi bagi saya ada bagian yang didasarkan pada nilai dan ada juga bagian ekonomi. Saat ini tidak sesuai dengan kepentingan nasional kami untuk memaksa diri kami sendiri melalui sanksi,
menanggung beberapa harga energi tertinggi di dunia. Kami adalah importir bersih hidrokarbon yang signifikan. Saya pikir kimia kawasan terbesar di dunia bersedigai bom pada diri kami sendiri untuk hidrokarbon tersebut. Saya bekerja di sektor lepas pantai, dan saya bertahan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga adalah rezim sanksi yang menggantikan LNG Rusia dengan LNG Amerika yang harganya 2 kali lipat. American LNG at twice the price, and it means as well that we only have two obvious sources. Dan itu juga berarti bahwa kita hanya memiliki 2 sumber LNG yang jelas di dunia. Yang pertama adalah Amerika Serikat, dan yang kedua adalah Qatar. Dan jika Amerika Serikat memutuskan bahwa situasinya agak ketat, bahwa mereka sedang kesulitan karena alasan energi dan dominasi energi, jangan berpikir sejenak pun bahwa mereka akan terus mengekspor LNG ke Eropa dan merugikan diri sendiri. Mereka tidak akan melakukannya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dan benar-benar memikirkan dengan cermat pasokan energi kita. Bukan hanya karena pentingnya energi itu sendiri, tetapi juga karena perannya yang sentral bagi industri. Jadi dalam hal ekonomi, keadaan di Uni Eropa saat ini tidak terlihat baik. Saya tidak bisa berbicara untuk negara-negara Uni Eropa lainnya, tetapi kita sudah memasuki bulan kedua pertumbuhan negatif, 0,1% selama 2 bulan. 0.1% for 2 months. I suspect that's going to roll out across Europe. Saya menduga hal itu akan meluas ke seluruh Eropa. Saya pikir Jerman sudah berada dalam resesi. Jadi ada alasan yang kuat untuk mulai memikirkan hubungan itu dengan cara yang sangat berbeda. Pertanyaan mendasar bagi orang Eropa bukanlah bagaimana Uni Eropa beroperasi dengan Amerika, tetapi apakah Uni Eropa merupakan wadah yang tepat untuk hubungan tersebut. Orang Amerika jelas berpikir bahwa itu bukan wadah yang tepat. Dan kita sebaiknya mempertimbangkan apakah kita memerlukan bentuk lain, semacam UA-, yang mungkin lebih mudah dipahami dan diajak bekerja sama oleh Amerika, dan mungkin juga lebih sesuai dengan arah yang diambil oleh beberapa partai politik di Uni Eropa. Jika Anda melihat reformasi di negara ini, AfD di Jerman dan National Rally di Prancis, semuanya memandang Uni Eropa dengan curiga. Saya pikir masih ada pertanyaan terbuka tentang seperti apa seharusnya Uni Eropa itu. Pengalaman saya jauh lebih banyak di sisi NATO dan saya memiliki pandangan yang jauh lebih jelas tentang hal itu. Namun, jika Uni Eropa tidak berkembang, saya pikir ia akan hancur. Saya kira Charles Darwin pernah mengatakan bahwa spesies yang paling mampu bertahan bukanlah yang paling cerdas atau paling kuat, melainkan yang mampu beradaptasi. Dan jika Uni Eropa tidak bisa beradaptasi dengan konteks baru yang terus berubah ini, maka saya pikir waktunya terbatas. Sekarang, menyesuaikan diri dengan kepentingan vital kekuatan besar lainnya, menurut saya, sangatlah penting. Ini adalah sesuatu yang sering saya kutip dari ucapan Kissinger pada tahun 2014 ketika ia berbicara tentang Rusia. Jika kita mengakui bahwa Rusia adalah kekuatan besar, maka hal pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan kepentingan vital mereka dan melihat sejauh mana kita bisa hidup berdampingan dengan itu. Jika hal itu memungkinkan, sisanya bisa diatur, banyak hal bisa dilakukan. Namun sekarang saya pikir kita harus melakukan hal yang sama dengan Amerika Serikat. Hal ini selalu terasa aneh bagi orang Eropa. Kita entah sepenuhnya mendukung AS dalam posisi tunduk sepenuhnya, atau kita sangat menentang mereka dengan sentimen anti-Amerika yang kuat. Saya pikir inilah alasan mengapa mungkin menjaga sedikit jarak itu tidak masalah, karena seharusnya ada titik tengah di suatu tempat. Saya berbicara dengan beberapa orang Amerika yang cukup terhubung, yang memiliki akses ke pemerintahan AS, dan mereka mengatakan kepada saya, lalu, bagaimana hubungan dengan Eropa ketika AS merangkul dunia multipolar, di mana ia harus memprioritaskan wilayah lain? Apa kepentingan terhadap Eropa saat itu? Dan kita bisa melihat 2 model yang berbeda. Yang pertama adalah bahwa kita harus menarik beberapa industri, seperti yang sedang dilakukan dengan Jerman, mencari cara untuk hampir seperti membayar upeti. Model lainnya adalah, tidak, orang Eropa seharusnya mempertahankan industri dan kekuatan mereka sendiri.
and they should be the exclusive Namun, economic bloc mereka of seharusnya menjadi US. blok But ekonomi in this eksklusif instance, Amerika you Serikat. would have to disconnect Tetapi from dalam hal China, ini, Russia, Anda and harus other memutus hubungan rivals dengan of the United Tiongkok, States. Rusia, This would make dan the para EU pesaing lain much less Amerika prosperous Serikat. and much more Hal itu dependent akan on US. membuat Uni Eropa it's jauh I think kurang it's gonna makmur be dan jauh lebih bergantung this pada looks Amerika like both Serikat. sides have a Jadi seolah-olah vested kedua pihak interest sama-sama memiliki finding kepentingan a mendalam untuk relationship, menemukan given bentuk that hubungan yang berbeda, mengingat the world dunia has telah changed banyak so berubah. much. And, Ya, tapi tidak. Saya berharap percakapan semacam itu muncul di Parlemen Uni Eropa. Anda tahu, alih-alih hanya membusungkan dada, menyuruhkan perang dan membicarakan semua nilai luhur mereka. Saya pikir itu adalah sesuatu yang benar-benar perlu dibahas. Something they should be discussing. Yeah, no, I couldn't agree more. I mean, I think that Saya sangat setuju. Maksud saya sering berpikir bahwa ketergantungan pada Amerika telah bertentangan dengan kepentingan nasional orang Eropa. Kita telah melakukan hal-hal yang mungkin tidak akan kita lakukan seandainya tidak demikian. Dan saya pikir teman terbaik adalah mereka yang bisa mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Setidaknya kamu tahu di mana posisimu. Akan jauh lebih baik, misalnya, jika Inggris tidak ikut dalam perang Irak. Saya pikir itu adalah kesalahan besar. Mereka sering mengatakan bahwa dua orang yang bisa menghentikan perang itu adalah Tony Blair dan Colin Powell. Dan saya pikir jika Tony Blair tidak begitu saja mengikuti apa yang diinginkan George Bush, mungkin segalanya tidak akan berakhir seperti yang terjadi. Tapi maksud yang ingin saya sampaikan bukan tentang perang itu, melainkan tentang memiliki hubungan di mana kita bisa berkata, ya, kami mengerti kalian ingin melakukan ini, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional kami. Contoh yang sangat baik adalah Vietnam. Saya pikir Australia bergabung dengan Amerika di Vietnam, tetapi saya tidak yakin ada negara Eropa yang ikut, meskipun kami didorong oleh Amerika. Kami hanya merasa itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional kami. Dan saya rasa sudah saatnya orang Eropa mulai berusaha mendapatkan kembali sedikit rasa percaya diri. Karena kita tidak bisa percaya diri jika hanya melakukan apapun yang diinginkan Amerika. Kita perlu siap bertindak demi kepentingan nasional kita sendiri, dan mendefinisikan kepentingan itu sendiri. Di masa lalu, kita pernah mengatakan bahwa menjaga Amerika tetap berada di NATO adalah kepentingan nasional yang vital bagi kita. Nah, semoga tidak demikian, karena Amerika akan keluar dari NATO. Itu sudah jelas. Saya tidak pernah berpikir bahwa hal itu merupakan kepentingan nasional yang vital bagi kita. Jadi saya rasa sudah saatnya kita meninjau kembali kepentingan nasional kita sendiri. Kepentingan itu tidak akan sama di semua negara. Tetapi kita harus melihatnya bukan hanya dari sisi keamanan, melainkan juga dari sisi ekonomi, seperti yang Anda sarankan. Lalu menentukan jenis hubungan di dalam Eropa yang paling dapat mendukung kepentingan nasional tersebut, serta jenis hubungan dengan Amerika yang juga dapat mendukungnya. Karena tidak satu pun dari model yang Anda sebutkan dari Amerika, mitra di sisi Amerika dari Atlantik, yang saya anggap menarik. Dan saya pikir kita harus siap untuk benar-benar menjaga diri sendiri dan memikirkan hubungan kita dengan Rusia dan Tiongkok. Saat ini, kita di Eropa tampak sangat anti-Rusia, dan meskipun sedikit kurang ekstrem, tetap saja anti-Tiongkok. Mari kita cari cara untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan dua kekuatan besar itu. Orang sering ditawa sulit dengan kaum Rusia dan Zionis bersifat otoriter. Nah, kalau begitu, mengapa kita memiliki hubungan yang kuat dengan mitra-mitra di teluk yang sama otoriternya, bahkan mungkin lebih? Itu munafik. Saya tidak mengatakan hubungan-hubungan itu akan mudah, tetapi jauh lebih baik memiliki hubungan di mana kita berbicara dengan orang-orang, setidaknya memahami situasi mereka, dan bersikap jauh lebih pragmatis, serta kurang intervensionis. Tidak terlalu cenderung seperti yang sering dilakukan orang Eropa, untuk memaksakan nilai-nilai kita kepada orang lain. Jadi saya pikir sudah saatnya. Saya tidak tahu apa yang akan disebut John Mearsheimer, tetapi mungkin saya akan menyebutnya realisme pragmatis dalam hubungan-hubungan itu.
Dan mungkin disitulah tempat terbaik bagi orang Eropa untuk memikirkan kerjasama di jantung Eropa kita yang sama. In our common European heartland. No, I agree, and I think this is why when Saya setuju. Dan saya pikir inilah alasannya. Ketika ada tekanan besar untuk selalu bersekutu begitu erat, kita akhirnya dipaksa mengikuti kebijakan yang sama, kebijakan ekonomi yang sama, kebijakan luar negeri yang sama. Itulah yang mencegah kita benar-benar mengejar kepentingan nasional dasar kita, karena kita tidak semua memiliki kepentingan yang sama. Dalam dunia multipolar, kepentingan itu akan semakin beragam. Jadi upaya untuk memaksa semua orang berjalan seirama sepanjang waktu, seperti yang Anda katakan, telah membuat orang Eropa mengambil beberapa keputusan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan kepentingan kita. Dan sekarang hal itu berbalik merugikan kita, saya kira. Bagaimanapun, terima kasih banyak. Apakah Anda punya pemikiran terakhir? Thank you so much. Do you have any final thoughts? No, just been a pleasure again, Glenn. And Tidak, ini benar-benar menyenangkan lagi, Glenn. Dan izinkan saya mengatakan kepada para pendengar Anda, saya selalu menganggap ini sebagai podcast yang luar biasa. Saya sangat menikmati beberapa episode terbaru Anda, terutama yang bersama Ray McGovern. Dia selalu sangat menarik dan penuh wawasan. Dan saya pikir bagi para pendengar Anda, terutama di negara saya, jika mereka tertarik dengan apa yang kita bicarakan, tolong sebarkan pesannya. Ada minat besar di luar sana dan saya membaca komentar-komentarnya. Dan yang jelas adalah orang-orang sudah muak dengan kurangnya analisis cerdas atau bahkan perdebatan di media arus utama. Kita perlu keluar dari itu. Kita akan melakukannya, karena kekalahan akan memaksa media arus utama untuk berubah. Tapi semakin cepat kita bisa keluar dari pola pikir ideologis yang tertutup seperti yang Anda gambarkan, dan semakin kita bisa masuk ke perdebatan yang cerdas. Place berdiskusi nyata di sistem kita akan berada di seperti itu dan semua break. Which you and I have discussed today, the better. And I always make the point, and maybe I'm wrong. Dan saya selalu menekankan bahwa mungkin saya salah, mungkin saya keliru. Tentu saja saya tidak selalu benar. Tapi sekali lagi, seseorang tidak harus selalu benar. Setidaknya harus ada diskusi. Fakta bahwa tidak ada diskusi tentang perubahan besar ini, menurut saya itu mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Jadi terima kasih sekali lagi. So, thanks again. Yeah, no, thank you. Terima kasih Adedis Rudolstein.